Pertarungan sengit akan segera tersaji di laga ke-9 ron ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan mempertemukan sang tuan rumah Timnas Indonesia berhadapan dengan tamunya yaitu Timnas Cina. Laga ini bakal diselenggarakan di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, yakni pada hari Kamis 5 Juni 2025 ini. Pertandingan ini pastinya bakal berlangsung sengit dan menarik. Pasalnya kedua negara sama-sama mengincar kemenangan demi menjaga asa peluang tampil ke putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia yang di pertandingan ini bertindak sebagai tuan rumah, mereka harus tampil habis-habisan di laga ini. Kemenangan merupakan harga mati bagi Tom Haye dan kawan-kawan demi mengamankan posisi ketiga atau keempat di ron ketiga ini. Meski tidak mudah dikarenakan di laga ini Timnas Cina akan berupaya bangkit usai menelan 2 kali kekalahan beruntun di laga terakhirnya dan saat ini berada di dasar klasemen. Namun Patrick Kluivert optimis kalau anak asuhnya mampu meraih kemenangan penuh di hadapan ribuan supporter sendiri. Dengan skuad elit yang dimiliki saat ini diharapkan mampu membalaskan kekalahan Timnas Garuda di pertemuan pertama lalu atas Timnas China. Patrick Kluivert selaku pelatih Timnas Indonesia harus menyiapkan taktik dan strategi yang apik agar meraih kemenangan penuh di laga melawan Cina ini. Beberapa kesalahan yang dilakukan di laga-laga sebelumnya harus segera dievaluasi agar lebih fokus di saat menghadapi Timnas Cina di Gelora Bung Karno nanti. Lalu akan seperti apakah Patrick Kluivert meracik strateginya di laga penting sekaligus laga penentuan ini? Dan berikut ini merupakan potensial starting line up Timnas Indonesia versus Timnas Cina di matchday ke-9 ron ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang pertama di sektor penjaga gawang, di mana posisi ini akan menjadi milik Emil Audero Mulyadi ketika melawan Timnas Cina di 5 Juni nanti. Absennya Martin Paes tidak membuat Patrick Kluivert berkecil hati. Pasalnya kiper yang juga kenyang akan pengalaman di benua Eropa akan siap mengawal Garuda di bawah Mister. Selain menjadi kesempatan, ini juga menjadi ajang pembuktian bagi Emil Audero untuk membuktikan kemampuannya di debut pertamanya bersama skuad Merah Putih. Soal kualitas pengalaman, Emil Audero juga tidak kalah mentereng dari Martin Paes. Ketenangan serta keberanian dalam mengambil keputusan kerap kali diperlihatkan oleh pemain asal keturunan Mataram ini. Dengan hadirnya Emil Audero ini diharapkan mampu memberikan dampak yang positif untuk meraih kemenangan penting sekaligus kemenangan bersejarah melawan Cina di Gelora Bung Karno di 5 Juni nanti. Kemudian di sektor lini pertahanan, Emil Audero akan dikawal trio bek tangguh, yakni Rizky Ridho, Zahid Sesh, dan Justin Hubner. Tentu kita sudah mengetahui betapa solidnya lini pertahanan Garuda jika trio Zahid Sesh, Rizky Ridho, serta Justin Hubner bermain bersama. Mereka tidak hanya bermain sebagai defender, tetapi mereka juga menyatu padu dalam menjaga area pertahanan sendiri. Bahkan sejak trio ini dipasang, mereka hanya sekali menelan kekalahan, tepatnya saat melawan Timnas Jepang di Gelora Bung Karno lalu. Dan selebihnya mereka belum terkalahkan. Namun, jika satu dari mereka ada yang absen, pertahanan Garuda seakan rapuh seperti melawan Cina dan melawan Australia beberapa waktu lalu. Sedangkan untuk nama-nama lain seperti Elkan Bagot, Nis Hilger, serta Jordi Amat, mereka bisa menanti di bangku cadangan. Namun di laga paling krusial sekaligus laga penentuan melawan Cina ini, trio Rizky Ridho, Zahid Sesh, serta Justin Hubner sangat layak untuk bermain di menit awal untuk membentuk tembok yang kokoh untuk memotong serangan Timnas Cina yang dikenal mempunyai permainan yang cepat serta mempunyai fisik yang sangat kuat. Sedangkan untuk posisi wingback akan ditempati Kevin Dix dan Calvin Verdong. Kevin Dix sampai saat ini masih belum terkonfirmasi perihal cedera yang dideritanya.
Belum pasti ia absen atau tidak saat melawan Cina nanti. Namun jika Kevin Dix bisa tampil, tentu pemain ini wajib starter. Kecepatan serta fisik yang selalu menjadi andalannya akan membuat pertahanan Garuda semakin kokoh. Kevin Dix tidak hanya solid dalam menjaga pertahanan, ia juga kerap kali membantu penyerangan. Pengalamannya bermain di benua Eropa diharapkan mampu memberikan dampak yang positif saat melawan Cina di 5 Juni mendatang. Namun jika Kevin Dix absen, nama-nama seperti Asnawi Mangku Alam, Sandy Walsh hingga Eliano Renders siap menggantikan di posisi ini. Sedangkan Calvin Verdong, tentu kita sudah mengetahui betapa apiknya sosok pemain yang satu ini. Sejak debut dengan timnas Indonesia, Calvin Verdong selalu tampil baik dan belum pernah tergantikan di setiap pertandingan timnas Indonesia. Ketenangan serta kepintarannya dalam mencuri bola, Calvin Verdong menjadi sosok yang sangat tepat jika ditempatkan di posisi fullback kiri. Namun jika ditempatkan di posisi yang bukan habitat aslinya, seperti melawan Cina dan melawan Australia, Calvin Verdong seketika rapuh seakan tidak nyaman di posisi lain. Bukan Verdong tampil buruk, melainkan seakan ada beban yang membuatnya bingung dengan posisi yang bukan aslinya. Sementara untuk sektor lini tengah, dua nama yakni Joy Pelopessy dan Tom Haye akan menjadi otak permainan timnas Garuda. Tom Haye akan menjadi kreator serangan Garuda, sedangkan Joy Pelopessy akan menjadi penghancur merebut bola dari lawan sebelum masuk ke pertahanan Garuda. Joy Pelopessy sudah melakoni debut dengan skuad Merah Putih saat melawan Bahrain. Ia bermain bagus dan menjadi pembeda di lini tengah Garuda. Ia mencatatkan 95% umpan akurat dan berhasil memenangkan seluruh duel di laga itu. Gak cuma itu saja, dengan hadirnya Joy Pelopessy, Tom Haye seakan bermain lebih leluasa dalam berkreasi untuk memberikan umpan manis kepada pemain Garuda yang berada di lini depan. Sedangkan untuk posisi penyerang, tiga nama akan menjadi penghancur lini pertahanan timnas Cina di lini depan, yakni Egy Maulana Fikri sebagai penyerang kanan, Ole Romini sebagai penyerang kiri, dan Mauro Zylstra sebagai penyerang tengah. Marcelino Ferdinand dipastikan absen saat melawan Cina. Nama Egy Maulana Fikri menjadi kandidat kuat untuk mengisi posisi ini. Egy menjadi pemain lokal yang sangat subur bersama klubnya Dewa United saat ini. Ia mencatatkan 12 gol serta 7 assist dalam 28 penampilannya bersama Dewa United di Liga 1. Hasil ini membuat pelatih Patrick Kluivert kepincut untuk memanggil pemain berusia 24 tahun ini. Selain Egy, di posisi ini ada Jakob Sayuri serta Eliano Renders yang juga bisa bermain di posisi sayap kanan. Sedangkan Ole Romini, tentu kita sudah mengetahui kemampuan pemain yang satu ini. Selain bisa bermain sebagai ujung tombak di lini depan, Ole Romini juga bisa bermain di sisi penyerangan kiri. Ketenangan serta skill yang selalu menjadi andalannya akan membuat lini serang Garuda semakin mematikan. Selain mempunyai naluri gol yang tinggi, Ole Romini juga mempunyai kecepatan serta kelincahan dalam melakukan serangan. Maka tak heran jika pemain asal Oxford United ini selalu menjadi andalan di lini serang Garuda. Sedangkan Mauro Zylstra akan menjadi ujung tombak di lini depan skuad Merah Putih. Meski PSSI belum mengkonfirmasi perihal adanya pemain tambahan di skuad Merah Putih, namun hal itu bukan hal yang baru bagi semua. Erick Thohir selalu membuat gebrakan dengan mendatangkan pemain baru sebelum pertandingan. Jika Mauro Zylstra resmi, maka akan menjadi senjata baru bagi lini depan yang kita ketahui selalu menjadi permasalahan di beberapa pertandingan. Dengan usianya yang masih muda dan mempunyai tinggi badan 188 cm, Mauro Zylstra diharapkan mampu memberikan kontribusi yang maksimal di lini depan Garuda untuk meraih kemenangan bagi skuad Merah Putih. Itulah prediksi starting line up timnas Indonesia versus timnas Cina yang berpotensi besar bakal digunakan oleh Patrick Kluivert untuk meraih kemenangan penuh dan bisa melaju ke babak selanjutnya, yaitu round keempat. Semoga di laga nanti timnas Indonesia mampu memenangkan pertandingan agar mimpi bermain di Piala Dunia semakin terbuka lebar.